Oke guys, so let's continue our lesson. Jadi hari ini kita ada di chapter kedua dan hari ini kita akan belajar kelas kata baru namanya conjunction atau kata hubung atau konjungsi gitu. Kalau dalam bahasa Indonesia dulu kita belajar di sekolah gitu ya. Nah untuk conjunction sendiri ini fungsinya adalah sebagai konektor di dalam kalimat. Nah tapi sebelum kita membahas tentang conjunction, mari kita bahas sedikit tentang hari pertama kemarin yang sudah kita pelajari ya, yaitu tentang kalimat. Nah, sentence atau kalimat bahasa Indonesia atau bahasa Inggris itu sebenarnya sama aja, teman-teman. Harus ada minimal dua informasi ini supaya bisa disebut kalimat atau supaya informasinya itu lengkap, teman-teman. Yaitu subjek, kemudian predikat. Nah, subjek itu dibuatnya dari kata benda atau kata noun ya. Kalau nggak gitu dari kata ganti atau pronoun. Oke, sedangkan predikat dalam bahasa Inggris itu hanya bisa dibuat dari kata kerja atau verb. Nah, tapi teman-teman juga harus pahami bahwa tidak semua jenis kata kerja atau tidak semua verb itu bisa menjadi predikat, teman-teman. Jadi hanya beberapa jenis verbs, hanya beberapa jenis verb saja yang bisa jadi predikat gitu ya. Nah, verb apa aja yang bisa jadi predikat? Yaitu verb satu, verb SES, kemudian verb 2 dan juga auxiliary verb. Sedangkan kalau teman-teman menemukan ada verb 3 yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya, kemudian verb ing yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya, dan juga tuh verb 1 itu mereka bukan predikat, walaupun bentuknya verb. Gitu ya, makanya saya menghindari menyebut subjek verb. Saya lebih senang menyebutnya subjek predikat, karena untuk menghindari kalau teman-teman menemukan ada verb 3, verb ing, dan tuh verb 1, itu supaya tidak dianggap sebagai predikat. Gitu teman-teman. Nah, untuk contoh penerapannya di soal kurang lebih seperti ini ya. Kemarin caranya dicari dulu predikatnya. Nah, pertanyaan saya ke teman-teman nih. Kalau dilihat di soal, apakah teman-teman menemukan ada predikat? Kalau ada di kata apa, teman-teman? Is. Ya, that's right. Ada kata is ya di situ. Nah, berarti di situ kita sudah punya predikat. Titik-titik letaknya di sebelum predikat. Nah, itu adalah apa namanya posisi dari subjek. Subjek. That's right. So we need to find the subject in the choices ya, in the options. Nah, berarti Kalsium. jawabannya ya yang kalsium ya, yang alpha. That's right. Nah, kalau yang Bravo salah karena ada predikat lagi, teman-teman. Nanti double predikatnya, ya kan? Kalau yang Charlie, nah kalau teman-teman menemukan ada 5W1H atau kata tanya di soal structure TOEFL, itu bukan adverb atau bukan kata tanya, ya, atau juga pronoun, bukan teman-teman. Karena di soal structure TOEFL tidak ada yang berakhiran dengan tanda tanya. Pasti semuanya berakhiran dengan titik. Yang artinya kalau teman-teman menemukan 5W1H, anggap dia sebagai conjunction. Nah, kita nggak bisa memasukkan kata hubung atau conjunction ketika subjek dan predikat cuman satu. Kalau yang delta ada predikat lagi sama kayak yang bravo. Nah, jadi jawabannya yang alpha ya. Nanti kalau diartikan, kalsium itu ada di dalam tubuh dalam jumlah yang lebih besar daripada mineral yang lain. Seperti itu. Oke, lanjut ke contoh kedua, caranya sama. Coba teman-teman lihat di soal, adakah kata kerja yang bisa jadi predikat, teman-teman? Kalau ada yang mana? Tidak ada ya. Nah, berarti hati-hati, teman-teman. Kata predikat itu hanya bisa dibuat dari kata kerja, ya. Insect itu artinya serangga. Jadi kalau kita ditanya lagi apa nih? Bro lagi apa nih? Misalkan saya ditanya teman saya, kan nggak mungkin saya menjawabnya serangga. Karena nggak menjawab pertanyaan lagi apa atau sedang apa, teman-teman. Nah, serangga itu bisa dilihat, diraba, diterawang, diputar, dijilat, dicelupin. Itu adalah penanda bahwa dia adalah sebuah benda, teman-teman. Ya, benda itu tidak bisa dijadikan predikat. Yang bisa dijadikan predikat hanyalah kata kerja. Gitu ya, yang saya sampaikan tadi, teman-teman. Nah, artinya di sini kita belum punya predikat. Oke. Nah, subjeknya di depan itu ya ada the capacity. Kalau teman-teman menemukan ada the, pasti setelahnya harus ada kata benda dulu sampai nabrak bagian kalimat yang lain. Di sini ada preposisi, teman-teman. Preposisi itu memulai bagian kalimat baru namanya keterangan. Jadi for flight itu sebagai keterangan gitu ya. Nah, artinya di sini kita hanya kehilangan predikat saja. Nah, kira-kira A, B, C, D yang predikat saja itu yang mana, teman-teman? Ya, betul. Jawabannya yang bravo ya. Itu verb SES dan verb SES itu hanya bisa menjadi predikat.
Kalau yang alpha two verb one itu nggak bisa jadi predikat, teman-teman. Yang Charlie memang ada predikat tapi ada conjunction. Kita tidak membutuhkan conjunction kalau ada subjek predikatnya cuma satu. Nah, kalau yang delta ada verb ing. Verb ing yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya tidak bisa menjadi predikat. Materi kita hari pertama kemarin, ya kan? Nah, jadi jawabannya yang bravo. Nanti kalau dibaca, the capacity for flight distinguishes insects from the other invertebrates. Kalau diartikan kurang lebih, kemampuan untuk terbang itu membedakan para serangga dari invertebrata-invertebrata yang lain. Seperti itu, teman-teman. Kemudian contoh ketiga, caranya sama. Teman-teman coba lihat di soal, gitu ya. Coba dilihat di soal, adakah kata kerja yang bisa jadi predikat? Kalau ada yang mana? Belum ada. Belum ada ya, that's right. Nah, berarti karena kalimat itu wajib punya predikat, titik-titik harus dicarikan predikat. Nah, subjeknya di depan itu sudah ada nama ya. Kalau teman-teman menemukan di tengah kalimat kok diawali dengan huruf besar seperti ini nama teman-teman. Dan nama itu dianggap sebagai kata benda. Oke. Nah, jadi kita hanya kehilangan predikat saja. Nah, cari A, B, C, D yang predikat saja. Ya, betul. Jawabannya yang alpha. Correct, guys. Kalau yang bravo salah karena ada preposisi diikuti kata benda menjadi keterangan. Keterangan tidak bisa jadi predikat. Kalau yang tadi ada verb ing tuh, having itu kan verb ing. Sebelumnya nggak ada auxiliary, nggak bisa ya, teman-teman. Yang delta juga sama, verb ing sebelumnya tidak ada auxiliary, nggak bisa. Nah, jadi jawabannya yang alpha. Nanti kalau diartikan, the Sherman Antitrust Act dari tahun 1890 itu disahkan atau di apa ya, teman-teman? Disetujui gitu ya, atau disahkan dengan hampir dengan telak atau dengan bulat gitu melalui Kongres Amerika Serikat seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya, nomor 4. Caranya sama, dicari predikat dulu. Adakah kata kerja yang bisa jadi predikat di soal, teman-teman? Kalau ada kira-kira yang mana nih? No, right? Ya, yeah, that's right. Tidak Nggak ada ada. predikat. Betul. Nah, kalau predikat dan subjek itu nggak boleh dipisah satu koma, teman-teman. Apalagi di sebelumnya koma itu kalau teman-teman lihat tidak ada kata benda lepas. Pasti terikat sama preposisi semua. Eclipse itu kata benda, tapi sebelumnya ada juring. Dia menjadi keterangan. The sun itu kata benda, tapi ketambahan of sebelumnya. Dia juga menjadi keterangan. Artinya kita tidak ada kata benda lepas yang bisa jadi subjek. Nah, di sini kita kehilangan subjek predikat. Nah, berarti jawabannya betul yang alpha ya, teman-teman. Subjeknya the earth, predikatnya adalah lies. Berapa salah karena ada conjunction, tidak ada predikat, sedangkan kita tadi butuhnya subjek predikat ya. Kalau yang Charlie ada subjek predikat, namun ada conjunction, sedangkan subjek predikat itu hanya satu. Kalau yang delta ada subjek, nah tapi nggak ada predikat, nggak bisa. Jawabannya adalah yang alpha, nanti kalau diartikan, selama gerhana matahari, bumi itu berada dalam bayangannya bulan. Seperti itu. Oke, terakhir teman-teman, contoh untuk materi kita kemarin ya. Caranya sama, dicari kata kerja sebagai predikat di soal. Apakah teman-teman menemukan kalau ada yang mana, teman-teman? Ya, betul. Ada kata is di situ ya. Jadi kalau teman-teman menemukan ada is, am, are, atau was, were, keluarganya to be yang 5 itu ya. Fix itu adalah predikat, teman-teman. Nah, is di sini dia sebagai auxiliary karena setelahnya ada verbnya yaitu deluge. Nah, berarti di sini eh, kita sudah punya predikat, subjeknya juga sudah ada yaitu is object gitu ya. Nah, berarti kalimat ini sudah lengkap. Ada subjeknya, ada predikatnya. Kalau kita lihat di pilihan A, B, C, D itu semuanya ada turunan kata kerja enter. Nah, kita nggak mungkin masukkan predikat lagi, teman-teman. Jadi, kita carikan kata kerja yang tidak bisa jadi predikat. Nah, A, B, C, D yang nggak bisa jadi predikat yang mana, teman-teman? C. Ya, that's right. Yang Charlie ya. Jadi jawabannya yang Charlie, teman-teman. Kalau yang alpha nanti akan menjadi pemborosan predikat. Verb SIS itu hanya bisa jadi predikat sama kayak verb 2. Bravo juga sama itu ada verb SIS ya. Kalau yang delta verb 1 juga sama dia predikat. Jadi jawabannya yang Charlie nanti kalau diartikan setiap benda yang memasuki medan magnetiknya Jupiter itu dibanjiri dengan aliran-aliran listrik seperti itu.
Nah, itu tadi adalah seputar sedikit mengenai materi kita hari kemarin, kita review ya. Nah, hari ini kita lanjut mempelajari kelas kata baru, namanya adalah conjunction atau kata hubung. Nah, kalau kemarin kita sudah belajar nih teman-teman, ada kata benda, juga kata ganti yang salah satu fungsinya di kalimat sebagai subjek. Kemudian ada kata kerja yang fungsinya di kalimat dia sebagai predikat, walaupun tidak semua verb bisa jadi predikat ya. Nah, hari ini kita belajar kelas kata baru, namanya conjunction atau kata hubung. Nah, conjunction atau kata hubung ini seperti namanya, teman-teman. Conjunction, gitu ya, penghubung atau kata hubung. Nah, di dalam kalimat, dia nanti akan berfungsi sebagai penghubung atau konektor. Nah, yang dihubungkan apa? Yang dihubungkan adalah dua subjek, dua predikat, atau bahkan lebih gitu, teman-teman. Jadi sebenarnya di dalam kalimat, ada lebih dari satu subjek predikat atau kita lebih enaknya nyebutnya ada lebih dari satu kalimat di dalam kalimat gitu ya teman-teman. Itu sebenarnya nggak masalah gitu ya. Atau kita ada yang nyebutnya klausa juga nggak apa-apa itu hanya nama. Ya yang penting teman-teman paham yang dimaksud ya itu subjek predikat gitu teman-teman. Nah di dalam bahasa Indonesia kita menyebutnya kalimat majemuk. Jadi kalimat majemuk itu kalimat di mana di dalam kalimat itu ada lebih dari satu subjek dan juga lebih dari satu predikat. Nah, ketika ada lebih dari satu subjek predikat di dalam kalimat atau kita nyebutnya kalimat majemuk tadi, maka kita membutuhkan kelas kata yang namanya conjunction. Jadi conjunction ini tidak wajib di kalimat, teman-teman. Ya, dia hanya akan menjadi wajib ketika jumlah subjek predikatnya melebihi satu. Tapi kalau kalimatnya hanya kalimat sederhana atau kalimat subjek predikatnya cuma satu, kita tidak memerlukan conjunction ini, gitu ya. Nah, misalkan nih, kalau teman-teman menemukan di soal polanya seperti ini nih, conjunction subjek titik-titik koma subjek predikat. So, what's missing here, guys? Apa yang hilang di titik-titik di situ? Predikat. That's right. We are going to have, we are going to need to find the predicate here, right? Jadi kita harus menemukan predikatnya di sini, ya. Kemudian misalnya teman-teman menemukan di pola di soal itu berupa subjek predikat titik-titik subjek predikat. Berarti yang hilang apa? Conjunction. Jadi betul yang hilang di situ berarti conjunction, right? Nah, kemudian yang terakhir misalkan teman-teman menemukan ada subjek predikat conjunction titik-titik. So what do we miss there? Subject and predikat. Subjek dan predikat. Good job. Another subject and predicate. Jadi kita memerlukan subjek predikat lagi di situ, gitu ya. Nah, secara pola atau konsep atau pemakaian conjunction sebenarnya segampang ini, teman-teman. Gitu ya. Nah, tapi yang membuat conjunction ini sedikit menantang adalah karena conjunction ini dibagi menjadi dua jenis. Gitu ya. Conjunction ini ada conjunction fanboys, ada juga conjunction yang selain fanboys. Nah, fanboys ini sebenarnya cuma singkatan, teman-teman. Dari for, and, nor, but, or, yet, so. For di sini artinya karena, bukan for yang artinya untuk ya. Karena for yang artinya untuk dia preposisi, teman-teman. Bukan conjunction. Oke, nah for yang artinya karena, barulah dia conjunction. Kemudian ada and artinya dan, nor artinya juga tidak, but artinya tetapi, or artinya atau, yet artinya namun atau tetapi. Sama aja ya, sinonim teman-teman. So artinya sehingga. Nah, ini adalah 7 conjunction keluarga fanboys. Nah, kalau teman-teman menemukan ada kata-kata dalam bahasa Inggris yang kalau dicek di kamus kelas katanya adalah conjunction tapi bukan for, and, nor, but, or, yet, so, semua kata-kata conjunction tersebut itu termasuk ke dalam yang selain fanboys. Contoh, teman-teman, sama-sama mau bilang karena. Kalau di selain fanboys kita punya because atau sinonimnya since. Gitu ya. Jadi because atau since itu juga bisa diartikan sebagai karena, teman-teman. Gitu ya, walaupun dia juga bisa diartikan sejak. Tapi kalau uh, bisa sih sejak jadi conjunction juga bisa, teman-teman. Ya, tapi kalau since yang artinya karena, dia hanya bisa menjadi conjunction seperti itu. Nah, teman-teman berhati-hati dengan ini ya, kata because of. Because of itu berbeda dari because. Kalau because itu conjunction, menghubungkan dua subjek, dua predikat. Sedangkan because of itu bukan conjunction, teman-teman. Tapi dia adalah preposition. Nah, kalau beda kelas kata, penggunaannya juga beda. Preposition itu fungsinya adalah merubah objeknya atau kata benda atau kata ganti setelahnya ya. Yang fungsinya nanti jadi object of preposition atau kalau dalam bahasa Indonesia kita bilangnya objeknya preposisi itu gitu ya. Nah, itu nanti akan dirubah menjadi kata keterangan.
Contohnya yang kemarin saya bilang, misalnya rumah, rumah itu kan benda. Tapi kalau ditambahin dengan di dalam rumah, itu menjadi keterangan tempat. Seperti itu. Jadi semacam itu teman-teman. Jadi fungsinya preposisi itu merubah kata setelahnya menjadi keterangan. Nah, sedangkan because sama since karena dia conjunction, maka setelahnya wajib diikuti subjek predikat. Untuk since yang artinya karena ya, teman-teman, seperti itu. Jadi ya tadi because of dan because itu berbeda. Gitu ya. Lanjut, selain because dan since, kita punya when, when, sama us. Nah, ini bisa diartikan ketika, teman-teman. Itu ya. Berikutnya ada where artinya di mana, which, who, that artinya yang. Nah, ini kenapa saya tebelkan atau bold ya, teman-teman, karena ada penggunaan khusus dari conjunction which, who, that yang artinya yang ini, yang nantinya akan kita bahas di hari ke-10. Untuk saat ini, mungkin teman-teman hanya perlu fokus bahwa mereka ini adalah conjunction gitu ya, teman-teman. Yang mana penggunaannya masih disamakan dulu. Yang penting teman-teman pengenalan penggunaan conjunction dulu untuk hari ini. Karena hari ke-10 nanti kita juga akan belajar lebih jauh mengenai conjunction di bab namanya anak kalimat, teman-teman, atau dependent clause gitu ya. Nah, berikutnya ada that juga bisa diartikan bahwa. Kemudian ada well artinya sedangkan. Well juga bisa diartikan di tengah-tengah atau di saat, teman-teman. Kemudian ada every time. Nah, ini saya juga lupa tadi merubahnya lagi, teman-teman. Every time ini tulisannya nggak gandeng ini ya. Jadi every time yang conjunction itu pisah. Jadi every spasi time. Nah, itu conjunction. Kalau every time yang gandeng ini kata sifat, teman-teman. I'm sorry. I misspelled it. Jadi salah tulis gitu ya. Kemudian ada whenever, artinya kapanpun. Berikutnya ada although. Although ini banyak sinonimnya. Ada though yang nggak ada all-nya itu. Jadi though itu juga conjunction. Even though itu juga conjunction, teman-teman. Artinya sama ya, meskipun. Kemudian ada whose yang diikuti kata benda. Misalnya whose computer, artinya yang komputernya. Misalkan lagi whose motorcycle, yang sepeda motornya. Misalkan lagi whose friends, yang teman-temannya, gitu ya. Dan lain-lain. Misalkan whose money ya, yang uangnya, dan seterusnya. Nah, itu juga conjunction ya. Kemudian ada the way. Jadi the way itu juga bisa jadi conjunction, teman-teman. Ada how, ada us, artinya sebagaimana. Dan masih banyak lagi, nggak cukup kalau kita sebutkan semuanya dalam satu slide ini. Jadi ini saya list yang mungkin sering keluar di soal-soal TOEFL structure gitu ya. Nah, itu tadi adalah jenis-jenis conjunction. Jadi conjunction itu ada dua, teman-teman, diingat-ingat ya. Ada yang fanboys, ada yang selain fanboys. Nah, mungkin teman-teman bertanya-tanya nih, kenapa kok conjunction ini harus dibedakan menjadi dua? Padahal kan mereka sama-sama conjunction. Kenapa nggak dijadiin satu aja gitu ya? Nah, karena ada penggunaan yang apa namanya? Ada penggunaan yang berbeda dari dua conjunction ini, teman-teman. Oke. Nah, perbedaannya apa? Perbedaan yang pertama adalah penempatannya di dalam kalimat. Conjunction fanboys atau for and nor but or yet so itu tidak boleh diletakkan di depan sendiri atau di awal kalimat, nggak boleh teman-teman ya, dia hanya bisa di tengah-tengah kalimat. Jadi kalau teman-teman misalkan menemukan ada dua subjek dua predikat di soal, artinya kita butuh satu conjunction tapi titik-titiknya di awal kalimat atau di depan sendiri, maka kalau teman-teman menemukan ada di pilihan ganda itu diawali oleh fanboys, jangan dipilih karena pasti pasti salah teman-teman gitu ya. Conjunction fanboys nggak boleh diletakkan di awal kalimat, hanya bisa di tengah-tengah. Sedangkan conjunction yang selain fanboys itu boleh diletakkan di awal, boleh juga di akhir. Maksudnya bukan di akhir, maaf, saya ralat teman-teman. Boleh di awal, boleh di tengah-tengah maksud saya. Kalau conjunction nggak boleh di akhir ya teman-teman, karena dia penghubung, harus ada yang dihubung seperti itu. Nah, untuk polanya atau rumusnya mungkin kita bilangnya biasanya kalau di kelas grammar gitu ya. Jadi pola kalimatnya nanti kalau fanboys itu polanya cuma satu karena tempatnya dia cuma satu. Jadi subjek predikat, koma, fanboys, subjek predikat. Jadi kalau conjunction fanboys ini menghubungkan dua subjek dua predikat, sebelumnya wajib dikasih koma, teman-teman. Oke. Sedangkan untuk conjunction yang selain fanboys, karena tempatnya itu boleh kita pindah-pindah ya. Nanti ada tiga kemungkinan pola kalimat yang menggunakan conjunction fanboys ini. Yang pertama ada subjek predikat, conjunction subjek predikat. Yang kedua ada subjek, conjunction subjek predikat, predikat. Atau yang ketiga ada conjunction subjek predikat, koma subjek predikat. Gitu ya. Nah, sekarang perbedaan yang terakhir yang paling sering keluar di TOEFL, teman-teman, ini ya. Jadi hati-hati dengan conjunction fanboys, teman-teman. Conjunction fanboys ini ada penggunaan khususnya.
yaitu dia tidak selalu menghubungkan dua subjek, dua predikat di dalam kalimat walaupun dia conjunction. Saya ulangi lagi, conjunction friend voice itu tidak selalu menandakan bahwa kita akan memerlukan dua subjek, dua predikat atau bahkan lebih. Oke, karena conjunction friend voice ini kadang di dalam kalimat itu hanya menghubungkan bagian kalimat yang sama saja. Atau kalau di buku kita nyebutnya parallel structure, teman-teman. Jadi parallel structure itu adalah penggunaan conjunction friend voice gitu ya. Eh, yang mana conjunction friend voice itu menghubungkan bagian kalimat yang sama. Misalkan subjek dengan subjek, atau misalnya predikat dengan predikat saja, subjeknya cuma satu gitu ya. Atau objek dengan objek, keterangan dengan keterangan, kata sifat dengan kata sifat, dan lain-lain. Gitu ya. Nah, itu nyebutnya parallel structure, yaitu penggunaan conjunction friend voice yang menghubungkan selain subjek predikat dengan subjek predikat. Nah, untuk contohnya misalnya ya, teman-teman, conjunction friend voice yang menghubungkan subjek predikat dulu. Misalkan seperti ini. I love apples, I love oranges, and I love mangoes. Saya suka apel, saya suka mangga, dan saya suka apel, saya suka jeruk, dan saya suka mangga. Nah, di situ kan ada tiga subjek, tiga predikat dipisah dengan koma dan conjunction friend voice. Ini nggak masalah, teman-teman. Gitu ya. Nah, karena di situ subjek predikatnya sama-sama I love, ini bisa kita pendekkan, teman-teman. Jadinya, I love apples, oranges, and mangoes. Saya suka apel, jeruk, dan mangga. Nah, cuman kalau sudah dipendekkan seperti ini, kalau teman-teman perhatikan, subjek predikat kalimat ini cuma satu. Subjeknya I, predikatnya adalah, sebentar, teman-teman. Nah, subjeknya I, predikatnya adalah love. Nah, ini yang dihubungkan dengan conjunction friend voice ini hanyalah objeknya. Jadi objek satu apple, objek dua oranges, dan objek tiga yaitu mango. Nah, tapi kalau menemukan seperti ini ya kita anggap satu aja biar nggak bingung, teman-teman. Gitu ya. Nah, inilah yang disebut dengan parallel structure. Kadang dia menghubungkan misalnya subjek dengan subjek saja, predikatnya cuma satu misalnya. Atau maksudnya predikat dengan predikat, subjeknya cuma satu. Atau objek dengan objek, contohnya seperti ini. Atau bahkan kadang keterangan dengan keterangan dan lain-lain. Gitu ya. Jadi kalau menemukan conjunction friend voice, teman-teman harus pastikan apakah dia menghubungkan dua subjek, dua predikat atau tidak. Seperti itu. Nah, sedangkan untuk conjunction yang selain for and nor but or yet so atau selain friend voice tadi, dia cuma bisa menghubungkan dua subjek, dua predikat ya, teman-teman. Nah, contohnya adalah I love apples because they are a source of vitamin A. Saya suka apel karena mereka adalah sumber vitamin A. Nah, kalau teman-teman lihat subjek predikatnya ada dua. Subjek pertama I, predikatnya love. Subjek kedua adalah they, predikatnya are. Yang mana dia dihubungkan dengan conjunction because. Gitu ya, teman-teman. Nah, ini adalah penggunaan conjunction. Seperti itu. Nah, untuk contoh di soal, kurang lebih seperti ini. Ini saya ambilkan dari modul dari lembaga ya. Caranya sebenarnya sama aja, teman-teman. Coba dicari di soal predikatnya dulu. Pertanyaan saya ke teman-teman, adakah predikat di soal? Kalau ada di kata apa, teman-teman? Occur, Accurate. pure, Betul. and Sama. when. Oke, good. Sama when. Di kalimat ini ada dua predikat ya. Jadi yang pertama adalah occurred, teman-teman. Artinya terjadi. Sama went. Itu verb kedua dari kata go. Jadi go itu present atau fakta. Sama kayak goes gitu ya. Nah, untuk lampaunya atau verb duanya kita pakai when. Seperti itu. Nah, subjek untuk kata occurred adalah a power failure. Oke, subjek untuk kata went adalah the lens. Nah, ada dua subjek, dua predikat. Fix di sini kita butuh conjunction. Di pilihan A, B, C, D, conjunction itu cuma ada satu, teman-teman. Ada yang masih ingat tadi yang mana? Be so. Iya, that's right. Yang berapa ya? Yang so ya, keluarga dari fanboys tadi, teman-teman. Oke. Nah, sedangkan then, walaupun ini kalau then dimasukkan di sini, terus kalau kita artikan itu enak, teman-teman. Cuman kita nggak bisa pakai then, karena then itu kelas katanya bukan conjunction. Itu adalah keterangan. Dan keterangan itu tidak bisa menghubungkan dua subjek, dua predikat. Charlie juga sama. Charlie sama Delta itu punya dua kelas kata. Dia bisa jadi keterangan, bisa jadi kata sifat. Nah, kita nggak butuh keterangan atau adverb.
kita juga nggak butuh kata sifat atau adjektif untuk menghubungkan dua subjek, dua predikat. Nah, tapi kita butuhnya conjunction. Gitu ya. Jadi yang benar adalah bravo. Nanti kalau dibaca, a power failure occurred. So, the lamp went out. Kalau diartikan, konsleting terjadi. Sehingga lampu-lampunya padam. Seperti itu. Nah, untuk contoh kedua, teman-teman. Caranya sama, teman-teman cari dulu predikat. Pertanyaan saya ke teman-teman, adakah kata kerja yang bisa jadi predikat? Kalau ada yang mana? Was Was. and missed. Yes. Was I miss. Nice, ada dua ya. Yang pertama was, yang kedua adalah missed. Oke, nice teman-teman. Subjek dari kata was jelas belum ada ya teman-teman, karena langsung ditabrak titik-titik. Tapi teman-teman jangan langsung cari subjek di soal gitu ya. Sama saya di jawaban, karena kalimat ini memiliki dua subjek, dua predikat. Yang artinya kita juga membutuhkan conjunction. Jadi cari di pilihan A, B, C, D yang susunannya conjunction terus subjek. Nah, berarti jawabannya Rain. Cantik. D. Dadu. dadu ya Since teman-teman. Delta, that's right. Di situ ada conjunction since, artinya karena. Di sini bukan yang artinya sejak ya teman-teman. Karena kalau yang artinya sejak itu nanti harus beda tense, hanya beda beda bentuk kata kerja. Sorry, saya hampir menyebutkan kata yang nggak boleh disebutkan teman-teman. Karena itu di TOEFL nggak keluar gitu ya. Takutnya teman-teman nanti bingung. Jadi eh, bentuk kata kerja dari penggunaan since yang artinya sejak itu nggak boleh sama. Yang satunya pakai verb 2, yang satunya pakai have verb 3. Nah, tapi di sini sama-sama verb 2, berarti since itu bukan artinya sejak, seperti itu, teman-teman. Gitu ya. Jadi since di sini artinya karena. Nanti kalau diartikan, karena dia terlambat, saya melewatkan janjian ketemuannya atau acara ketemuannya. Seperti itu. Nah, yang alfa salah kenapa di situ cuma ada subjek, tidak ada conjunctionnya. Kita tadi butuhnya conjunction subjek, gitu ya. Kalau yang bravo cuma ada conjunction, tidak ada subjeknya. Kalau yang Charlie ada the train, itu satu ya, kereta tersebut. Dia kata benda sebagai subjek tapi tidak ada conjunction. Nah, jadi jawabannya yang delta, teman-teman. Seperti itu. Nah, mungkin dari dua contoh tadi sebelum kita latihan buat teman-teman, mungkin ada yang pengen ditanyakan dulu. Silahkan kalau ada pertanyaan, teman-teman. Mau bertanya dong? Izin tanya. Mungkin Miss-nya dulu, silahkan Miss. Karena Oke. saya dengar, ya, unmute dulu, silahkan. Oke, baik. Terima kasih, Mister. Jadi kalau misalkan untuk conjunction itu dua kalimat yang menghubungkannya itu harus setara ya. Misalkan kayak present-nya atau past tense-nya. Berarti nggak boleh berbeda ya. Jawabannya tidak selalu, Miss. Seperti yang saya sampaikan tadi. Kalau since yang artinya sejak, di sini nggak boleh sama, justru kebalikannya. Atau kita coba cek di kamus ya, teman-teman. Coba kita cari, karena hati-hati dengan, karena banyak sekali, saya sering sekali mendapat pertanyaan ini. Dan saya tahu pasti teman-teman dulu mungkin, saya nebak juga sih, karena saya juga dulu mungkin merasakan yang sama. Ketika di sekolah, guru kita mungkin menyampaikan harus sama, padahal itu di bab fanboys misalnya. Nah, tapi tidak semua conjunction itu harus sama, teman-teman. Contohnya since ini justru nanti harus beda. Since yang conjunction, kita cari yang artinya sejak. Nah, ini teman-teman. From a particular time or event in the past until the present. Kalau diartikan sejak suatu saat di masa lalu hingga saat ini, atau uh, in that period of, atau di zaman itu gitu ya, atau di waktu itu, seperti itu. Nah, kalau kita lihat di sini ya, we've been waiting here since, sorry, ini bukan yang conjunction teman-teman, ini adalah preposition, maaf, karena setelahnya nggak ada subjek predikat ya. Kalau since yang conjunction pasti setelahnya ada subjek predikat. Nah, ini maaf, ini teman-teman, yang kedua ini dia adalah subjek predikat setelahnya since, jadi dia since-nya conjunction. Nah, kalau kita lihat predikat yang pertama adalah haven't played, atau kita fokus sama auxiliary verb-nya saja. Auxiliary-nya di situ adalah have, teman-teman. Kemudian played di situ adalah verb 3. Karena have nggak mungkin verb 2 ya. Atau verb 2 itu nggak boleh pakai auxiliary, teman-teman. Jadi kalau ada auxiliary ketemu ada verb ed, berarti itu verb 3, bukan verb 2. Gitu ya. Jadi itu have verb 3. Nah, mungkin pertanyaan saya nih, ada have di situ, Miss. Itu present atau past?
Have itu kan verb 1, teman-teman. Pas. Itu auxiliary. Pas. Pas. Jawabannya no. Present Oh, perfect. jawabannya adalah present Present. perfect, teman-teman. Atau coba kita cek ya di sini. Jadi mungkin teman-teman yang nggak tahu apa itu present perfect, jangan khawatir. Nanti saya terangkan, teman-teman. Jadi dalam bahasa Inggris itu ada namanya tenses, ya. Bahasa Indonesia nggak punya, teman-teman. Jadi tenses itu adalah, nah mungkin lebih enaknya kita buka gambar aja ya, teman-teman. Karena mungkin bisa lebih menggambarkan rumusnya gitu. Sebentar, gimana ya caranya biar gede? Sebentar. Oke, nah ini ya teman-teman. Jadi ini adalah 12 verb tenses in English. Jadi tenses itu gini, di bahasa Inggris itu kata kerja itu bisa berubah-ubah berdasarkan kapan dilakukannya, kapan terjadi kata kerja tersebut. Gitu ya. Sedangkan bahasa Indonesia itu kita nggak punya. Makanya kadang yang bikin bahasa Inggris sulit itu adalah di sini, di tenses ini, teman-teman. Nah, kata kerja yang kalau teman-teman perhatikan itu sebenarnya yang beda itu cuma kata kerja sama keterangan waktunya aja, teman-teman. Oke, nah kalau future itu teman-teman nggak perlu terlalu pikirkan karena sebenarnya future itu adalah penambahan modal atau auxiliary will. Jadi auxiliary itu kan banyak, lebih tepatnya di keluarganya modal dan artinya beda-beda. Jadi yang teman-teman perlu fokus adalah present sama past saja, gitu ya. Nah kalau teman-teman lihat lampau, past perfect itu pasti menggunakan had, pasti menggunakan verb 2 auxiliary-nya. Sedangkan tadi have verb, apa namanya? Have verb 3, dia menggunakan have, dia adalah verb 1. Jadi dia adalah present perfect, teman-teman. Bukan past perfect. Past perfect itu had studied, had verb 3. Ada past, ini past ya, verb 2. Perfect itu rumusnya have verb 3. Jadi have-nya di verb 2 kan, jadinya had. Seperti itu. Gitu ya. Jadi kita kembali lagi ke yang tadi. Oh ini enak kalau di browser ya, langsung geser gitu. Nah, kita kembali lagi ke tadi, teman-teman. Jadi yang pertama adalah have verb 3. Dia adalah present. Namanya present perfect. Intinya present. Present perfect itu caranya kita bilang sudah dalam bahasa Inggris. Gitu ya. Sudah, tapi sekarang udah nggak dilakukan lagi. Misalkan kalau saya bilang, saya sudah makan. Berarti saya sekarang lagi nggak makan. Udah selesai makannya. Saya sudah mandi. Nah, itu pakainya have verb 3 ini, teman-teman. Gitu ya. Nah, kalau teman-teman lihat, left di situ itu adalah predikat. Dia verb 2. Nah, verb 2 itu dipakainya di lampau atau past. Nah, kalau dibilang apakah sama tensesnya, jawabannya tidak. Gitu ya, teman-teman. Jadi kalau mungkin ini untuk meluruskan buat teman-teman. Jadi conjunction itu karena dia punya makna sendiri-sendiri. Contohnya sejak. Sejak itu kan berarti kalau kita konsepkan sejak apa? Sejak kapan? Sejak itu kan berarti sesuatu yang sudah dilakukan di masa lampau. Gitu ya, teman-teman. Berarti setelahnya sejak itu harus diikuti lampau. Jadi setelah since yang artinya sejak harus diikuti verb 2. Makanya di situ pakai left. Nah, tapi sebelumnya since itu justru nggak boleh pakai verb 2, teman-teman. Pasti pakainya sudah. Gitu ya. Bahkan kalau di British itu ada been-nya. Kalau ada since itu biasanya ada been-nya nanti. Jadi I have been verb ing katanya. Jadi misalkan saya sudah belajar bahasa Inggris sejak saya lulus SMA misalkan. Jadi I have been studying English since I graduated from senior high school. Jadi pakainya yang pertama adalah have been studying gitu ya. Kemudian yang kedua setelah since itu pakainya adalah I graduated. Pakai verb 2 seperti. Jadi kalau pertanyaan apakah harus selalu sama? Jawabannya tidak, Miss. Tergantung konteks. Gitu ya. Gimana, Miss? Apakah menjawab pertanyaannya? Menjawab, terima kasih. Menjawab ya. Oke, nice. Nah, untuk konteks yang saya maksud ini, teman-teman, tadi kan saya sampaikan ya, conjunction itu ada banyak dan konteks terutama untuk conjunction yang yang menyampaikan gagasan waktu atau ide waktu, misalkan ketika, sebelum, setelah, sejak, sampai. Nah, itu nanti tergantung konteks. Jadi tenses itu ngikut, kata kerja itu bentuknya ngikut. Seperti itu. Oke. Jadi tidak harus sama. Gimana, Mister? Tadi mungkin ada pertanyaan, Mister? Silahkan. Tadi sepertinya ada salah satu dari teman-teman cowok, mungkin ada yang bertanya tadi, yang unmute. Kak, izin bertanya dong. Oke, Kalau boleh, Miss. tadi kan I haven't played ya, sama I have
bin play itu apa ya yang ada binnya gitu? Oke, jadi untuk fungsi to be ya teman-teman. Jadi bin itu adalah salah satu keluarga to be yang dia dipakainya ketika sebelumnya ada auxiliary lain, lebih tepatnya dari keluarganya have. Kan di hari pertama kita sudah kenalan dengan auxiliary ya teman-teman. Auxiliary atau sambil kita review teman-teman. Mungkin ada yang sudah mencatat atau yang masih ingat. Auxiliary itu ada berapa jenis? Masih ingat? Auxiliary itu artinya kata kerja bantu. Betul. Mr. Basria, betul. Yaitu ada 4 jenis atau 4 keluarga. Oke. Dan dengan gandengan kata kerja gandengannya masing-masing ya. Karena fungsinya auxiliary itu adalah menambah arti ke kata kerjanya. Nah, yang pertama adalah keluarga dari auxiliary apa? Masih ingat? Do. Dari keluarganya do, yaitu apa aja? Do or does. Oke, nice. Do this done. Do, does sama Did. bukan dan tapi did. Karena kalau dan itu nanti jadi verb 3, teman-teman. Jadi itu perubahan verbnya. Do, does, did sama done. Nah, untuk auxiliary dan nggak bisa jadi auxiliary. Yang bisa do, does sama did-nya. Nah, untuk do, does, did ini verb setelahnya haruslah verb 1. Jadi untuk bilang saya tidak tahu itu I do not know. Atau kalau dalam speaking kita bilangnya I don't know. Gitu ya. Dia tidak tahu. He doesn't know. Bukan he doesn't knows ya teman-teman. Tapi he doesn't know. Balik lagi ke verb 1 karena ini ada does. Gitu ya. Misalkan kita tidak tahu lampau. Misalkan kita tidak tahu kemarin. We did not know. Bukan we did not know ya. Tapi we did not know. Karena setelah ada do, does, did harus balik ke verb 1 kata kerja yang dijelaskan. Seperti itu. Kemudian yang kedua dari keluarganya apa? Teman-teman masih ingat? Be. Was. Oke, good. Were. Be ya. Atau seperti yang disebutkan Miss Asfia langsung lengkap itu be. Kemudian yang ketiga ada keluarganya have. Dan yang terakhir ada keluarganya modal. Nah, untuk keluarganya to be, kita sebutkan satu-satu. Apa aja kemarin? Is MR. Ada is, are, kalau present present apa ya? apa? Kalau lampau? Was, were. Nah, sebenarnya ada lagi, teman-teman. Jadi sebenarnya ada lagi selain was, were ini yaitu be, kemudian been, kemudian being. Nah, ini adalah keluarga dari to be. Oke, nah to be itu boleh diikuti 2 jenis kata kerja, tapi cuma to be, teman-teman, yang boleh diikuti 2 jenis kata kerja ya. Yaitu verb ing dan juga verb 3. Verb ing caranya kita bilang sedang. Jadi misalkan saya sedang makan, I am eating. Saya sedang nonton TV, I am watching TV. Saya sedang mencuci, I'm washing my clothes misalkan. Nah, kalau verb 3 nanti jadi pasif. Contohnya rumahku, jangan, nggak enak teman-teman. Misalkan rumah itu sedang diruntuhkan gitu ya. Jadi bahasa Inggrisnya that house is being demolished. Nah, itu demolished itu di bumi ratakan gitu ya. Atau destroyed gitu ya, dihancurkan. Jadi that house was destroyed misalkan. Rumah itu udah hancur, udah dihancurkan. Kemarin misalkan, yesterday misalkan. Nah, itu pasif teman-teman, be verb 3. Nah, kalau yang ketiga ada keluarganya have. Masih ingat keluarganya have apa aja, teman-teman? Have, has. Nice, have, has, sama had kalau lampau. Good. Untuk verb gandengannya verb keberapa? Verb, Satu. verb 3 ya, teman-teman. Verb 3, that's right. Jadi kalau ada have, has, had, harus verb 3. Ini caranya kita bilang sudah. Misalkan saya sudah belajar, I have studied. Rita sudah belajar, Rita has studied. Wawan sudah belajar, pas kamu nelpon kemarin. Nah, lampau ya. Jadi pas perfect itu kejadian yang lebih lampau dari kejadian lampau. Jadi pas Wawan nelpon kemarin itu kan lampau ya. Saya sudah belajar. Nah, belajarnya itu kan berarti lebih lampau daripada ketika si Wawan nelpon kemarin. Jadi tadi saya ya kalau saya lupa tadi kalimatnya. Atau ditulis ya teman-teman karena kalau 2 kalimat agak sulit. Misalkan Wawan sudah belajar Wawan sudah belajar eh, sebelum kamu nelpon kemarin.
Nah, misalkan seperti ini, teman-teman. Wawan sudah belajar sebelum kamu nelpon kemarin. Nah, itu kan berarti ada dua kejadian ya. Kejadian yang pertama adalah Wawan sudah belajar. Berarti dia udah nggak belajar lagi, udah selesai belajarnya. Kapan? Ketika kamu nelpon kemarin. Jadi ketika kamu nelpon kemarin, Wawan itu udah selesai belajarnya. Udah nggak belajar lagi gitu ya. Berarti belajarnya Wawan itu lebih lampau daripada kejadian penelponan itu. Nah, ini kalau ditranslate, Wawan sudah belajar itu pakainya had. Had studied sebelum before kamu nelpon kemarin. Jadi before you called yesterday. Nah, itu yang dimaksud dengan past perfect itu ini, teman-teman. Jadi lebih lampau daripada kejadian yang terjadi lampau. Sorry, terjadi lampau. Seperti itu. Kemudian yang terakhir itu dari keluarganya modal. Nah, modal ini paling banyak ya. Maksudnya jenisnya juga beda-beda gitu. Jadi ada will, ada shall, ada can, ada may, ada must, ada might. Would. Oke, udah 6 ya. Ya, kita pakai yang old, would, kemudian should, Would. kemudian sama could. That's right. Sebenarnya ada lagi, teman-teman, tapi nanti kita bahas di hari ke-7 ya, saya sampaikan. Untuk saat ini mungkin ini dulu. Nah, untuk modal, masih ingat verb yang harus mengikuti harus verb keberapa? One. Verb 1. Right. Jadi kalau modal harus diikuti verb 1, teman-teman. Gitu ya. Nah, contohnya saya akan pergi, I will go. Saya bisa berenang, I can swim. She can swim, bukan she can swims ya, tapi she can swim. Karena ada can harus balik ke verb 1 seperti itu. Oke. Nah, tadi pertanyaannya adalah kapan kita pakai been di situ? Kenapa ada have been studying? Kenapa be? Jadi auxiliary itu boleh ada lebih dari satu, teman-teman. Ya, urutannya itu nanti dari modal dulu, dari bawah dulu. Jadi modal dulu, kemudian kalau ada have ya dikasih have setelahnya modal, kalau ada to be ya dikasih to be setelahnya have. Kalau ada tiga-tiganya lengkap gitu ya. Contohnya adalah pada will have been. Kemudian setelahnya diikuti verb ing. Misalkan I will have been doing bla 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 misalkan. Gitu ya, teman-teman. Nah, di situ will dulu yaitu dari keluarga modal dan kalau teman-teman masih bisa lihat di situ ya, modal harus diikuti verb 1. Makanya setelahnya kalau mau diikuti have ini harus ikut aturannya modal. Oke, makanya harus wajib have, nggak bisa has, nggak bisa had di situ, teman-teman. Nah, sama halnya dengan to be. Kenapa to be nggak pakai is di sini? Kenapa nggak pakai was di sini? Kenapa nggak pakai being di sini? Karena sebelumnya ada auxiliary have. Yang mana have itu setelahnya haruslah verb 3, teman-teman. Ya kan? Makanya itu pakainya been. Seperti itu. Gitu ya. Nah, nanti kalau artinya terus artinya apa Sar? Jadi will itu artinya akan, have itu artinya sudah, been itu artinya sedang. Jadi kalau diartikan nanti jangan diartikan akan sudah sedang. Jadi gak enak, teman-teman. Jadi kalau diartikan pasti sudah nanti kalau diartikan. Ya, will have been doing itu pasti sudah. Nanti ada selamanya. Kalau ada been doing itu selama berapa lama gitu. Contohnya gini, kalimat yang pakai will have been doing ya. Saya pasti sudah belajar selama 3 jam ketika kamu jemput saya besok. Nah, itu pakainya will have been doing. Nah, makanya jadi pusing. Jadi untuk pemakaian ini di TOEFL ini nggak terlalu di apa namanya, nggak terlalu dipakai, teman-teman. Makanya tadi saya berusaha untuk tidak menyebutkan sebutan tenses. Karena tenses itu kalau di TOEFL tidak keluar. Yang perlu teman-teman ingat hanya membedakan past sama present saja. Gitu ya. Karena kalau di TOEFL di error analysis saya pernah menemukan soal mengenai verb yang kasusnya itu adalah harusnya past tapi ditulisnya present kata kerjanya. Gitu. Jadi lampau sama fakta. Fakta itu verb 1 atau verb SIS. Kalau lampau harus verb 2 seperti itu. Gimana, Miss? Apakah membantu? Oke, sambil saya menjawab yang lain ya. Ada pertanyaan, jadi since dengan arti sejak pakai have verb 3 ya, Sir? Jawabannya entah, iya kalau since harus, setelahnya harus verb 2, teman-teman. Since itu setelahnya harus verb 2, sebelumnya atau
yang nggak pakai conjunction since atau yang lepas nggak pakai conjunction itu pakainya have verb 3. Seperti itu. Caranya bilang sudah. Nah, saran saya gini, teman-teman jangan terpaku dengan rumus ya. Untuk sementara teman-teman fokus aja pada penggunaan ya, maksudnya auxiliary verb itu predikat gitu-gitu dulu aja. Karena fokusnya di TOEFL. Kalau teman-teman lanjut ke grammar in use, nanti takutnya malah kemana-mana. Jadi tambah sulit teman-teman. Oke, yang awalnya harusnya mudah, jadi susah gitu. Kemudian apakah dalam conjunction subjek predikat bisa dibalik, Mister? Contohnya subjek predikat, koma. Nah, kalau subjek predikat, koma, conjunction, koma lagi nggak bisa, teman-teman. Gitu ya. Tapi kalau misalkan subjek predikat, koma, conjunction, oh maksudnya subjek predikatnya yang dibalik ya? Jawabannya nggak bisa, teman-teman. Conjunction subjek predikat itu adalah urutan baku ya, atau susunan yang sudah fix. Nggak bisa dibolak-balik. Karena kalau misalkan teman-teman menemukan 5W1H, subjek predikatnya dibalik nanti jadi pertanyaan. Contohnya, when did you come? Kapan kamu datang? Nah itu kan, atau when did you arrive? Itu pertanyaan. Sedangkan kalau di kalimat TOEFL itu nggak ada berakhiran tanda tanya itu nggak ada teman-teman. Gitu ya, pasti berakhiran dengan tanda titik. Jadi setelah conjunction, urutannya wajib subjek dulu baru predikat. Gitu ya. Nah, untuk pembalikan subjek predikat menjadi predikat subjek itu materi kita besok. Jadi besok akan ada materi-materi baru tentang salah satunya pembalikan itu yang harusnya subjek predikat menjadi predikat dulu baru subjek. Tapi untuk saat ini teman-teman fokus dulu dengan conjunction, ya. Gimana? Mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman, silakan. Aman ya? Oke. Baik, kalau gitu kita lanjut ke latihan soal buat teman-teman. Seperti biasa ya, jangan takut salah. Karena kita belajar salah itu bagian dari proses. Kalau nggak pernah mencoba, malah teman-teman nanti akan kesulitan ketika tes. Jadi dicoba dulu, jangan takut salah. Waktunya 30 detik, dimulai dari sekarang, silakan. Oke, waktunya habis. Mungkin ada yang sudah nemu jawaban, boleh dikirim di chat dulu. Jangan takut beda, jangan takut salah. Kita belajar. Ada jawaban Bravo, Charlie, Delta, dan juga Alpha. Nah, sudah lengkap teman-teman. A, B, C, D ya. Nah, kalau gitu kita cek bareng aja kalau gitu ya. Seperti biasa dicari predikat dulu di soal. Kalau ditarik dari depan ke belakang itu ada verb SES dari kata occur yaitu occurs. Subjeknya adalah benevolence. Kemudian ada predikat lagi yaitu slides, teman-teman. Belum ada subjeknya ketabrak sama conjunction when. Nah, tapi hati-hati teman-teman. Di sini kita bukan cuma membutuhkan subjek ya. Karena kalau teman-teman lihat di sebelumnya kata slides itu ada kata and, tapi setelahnya nggak ada subjeknya dan sebelumnya and itu nggak ada komanya. Artinya and ini bukan menghubungkan dua SP, tapi dia hanya menghubungkan parallel structure, yaitu menghubungkan dua predikat saja. Artinya di setelahnya subjek ini juga harus ada predikat, harus ada verb SES lagi. Jadi tugas teman-teman di sini adalah mencarikan subjek dan juga predikatnya yang nantinya akan dihubungkan dengan and dengan slides ini. Gitu ya, teman-teman. Nah, sekarang kita cek ABCD. Yang alfa, nah yang alfa ini tiba-tiba dibuka dengan keterangan. On a mass of snow, tidak ada subjek, tidak ada predikat. Alfa tidak bisa, teman-teman. Kita tadi butuhnya subjek dan satu predikat lagi. Gitu ya. Kalau yang Bravo ada emas, ada itu pasti setelahnya kata benda sebelum nabrak bagian kalimat baru ya, teman-teman, yaitu preposisi di situ. Nah, kemudian ada verb SES yaitu becomes.
Jadi yang Bravo ini kemungkinan bisa, tapi kita tahan dulu, kita cek yang lain dulu. Kalau yang Charlie ada subjek the becoming, nah tapi nggak ada predikat ya, teman-teman. Charlie nggak bisa. Kalau yang Delta di situ ada subjek emas, nggak ada predikat lagi juga. Nah fix berarti jawabannya adalah yang Bravo. Gitu ya teman-teman. Nah nanti kalau diartikan atau kalau dibaca, Annavalence itu adalah ini ya salju longsor kalau nggak salah artinya. Jadi longsor salju itu terjadi ketika uh, a mass of snow itu berarti kalau diartikan sejumlah besar salju gitu ya di sebuah lereng gunung itu menjadi tidak stabil dan longsor ke bawah bukit atau ke bawah gunung seperti itu. Gitu ya teman-teman. Nah jadi jawabannya adalah yang Bravo. A mass of snow on a mountain slope. A mountain slope di sini dia sebagai subjek setelah conjunction when. Nah, predikatnya ada become sama slides yang dihubungkan sama fanboys and. Ini kita anggap satu kalau seperti itu. Karena fanboysnya di sini bukan menghubungkan dua SP, melainkan hanya menghubungkan PP atau predikat dengan predikat seperti itu. Itu ya. Lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman dicoba lagi. Jangan takut benar. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, waktunya sudah habis, teman-teman. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat ya. Kemudian kita bahas bareng. Baik, ada jawaban Bravo, Bravo, Bravo. Ada juga Alpha, ada juga Charlie ya. Alpha, Bravo, Charlie. Oke, nah mari kita cek bersama teman-teman. Seperti biasa kita cari dulu predikatnya. Di situ ada devastated. Subjeknya ini peristiwa sejarah ya, teman-teman. The Great Fire of London. Tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat. Nah, tapi di sini ada struktur kalimat yang sama, teman-teman. Ya, yaitu in 1666. Jadi 16 di tahun 1666 itu kan keterangan waktu. Nah, di setelahnya itu ada in 1677. Jadi ada dua keterangan waktu di sini. Oke. Nah, untuk menghubungkan dua bagian kalimat yang sama seperti ini adalah tugas dari fanboys di bab namanya parallel structure. Nah, jadi tugasnya teman-teman di sini adalah mencarikan di pilihan ABCD yang keluarganya fanboys yang mana, gitu ya. Nah, ABCD itu yang ada keluarga fanboys cuma satu, teman-teman, yaitu yang Bravo, gitu ya. Nah, tapi memang di sini ditambah-tambahi gitu ya, kata again. Again itu kata keterangan. Seperti yang saya sampaikan di hari pertama kemarin, kata keterangan itu tempatnya kadang nyelempit-nyelempit seperti ini. Tapi kalau teman-teman hilangkan tidak masalah. Karena keterangan itu di dalam kalimat adalah kelas kata yang paling tidak penting. Dihilangkan itu nggak merubah pesan, teman-teman. Kalau ada pun juga nggak masalah. Karena dia hanya menambahkan keterangan saja. Seperti itu. Gitu ya. Nah, jawabannya adalah yang Bravo. Good job, guys. Kalau yang Alpha salah, ada subjek predikat lagi. Padahal nggak ada conjunction sama sekali. Alpha nggak bisa ya. Kalau yang Charlie ada predikat lagi, tapi belum ada conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat, ataupun hanya predikatnya saja nggak ada ya di situ. Charlie nggak bisa, teman-teman. Nah, apalagi yang Delta itu nggak ada fanboy sama sekali untuk menghubungkan dua bagian kalimat yang sama ini. Oke, jadi jawabannya yang Bravo. Nanti eh, kalau diartikan kurang lebih The Great Fire of London itu devastated itu merusak atau menghancurkan gitu ya. Kota tersebut maksudnya London, teman-teman, di tahun 1666 dan lagi di tahun 1677. Jadi beda 11 tahun kalau nggak salah terjadi lagi gitu. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Semakin sering teman-teman latihan akan semakin terbiasa. Jadi dicoba dulu, jangan takut salah. 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan.
Oke, waktunya habis dan mungkin kalau sudah menemukan jawaban boleh dikirim dulu, jangan takut salah, teman-teman. Delta itu preposisi, betul. Delta itu preposisi. Nah, jadi jawabannya, oke, ada Alpha, ada Charlie. Mari kita cek bersama. Seperti biasa, dicari predikatnya dulu, teman-teman. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada kata need, verb one. Subjeknya adalah they. Ya. Kemudian ada predikat lagi, yaitu retreat. Subjeknya adalah snails. Nah, berarti di sini kita butuh conjunction. Carikan A, B, C, D yang conjunction, teman-teman. Oke. Yang alpha because itu bisa jadi conjunction. Gitu ya. Jadi kita tahan dulu yang alpha. Kalau yang bravo by reason of. Jadi kalau ini tips teman-teman. Kalau menemukan ada yang diawali oleh preposisi, tidak ada subjek predikat di tengahnya, menabrak preposisi lagi, anggap jadi satu kata. Itu dianggap sebagai preposisi atau ikut yang terakhir, yang paling belakang teman-teman. Gitu ya. Jadi ini dianggap preposisi gitu. Nah, preposisi kalau kita masukkan di sini tidak bisa karena preposisi itu harus diikuti kata benda atau kata ganti sebagai objek ya. Kalau they itu kan sebagai subjek, teman-teman. Nah, itu untuk dirubah menjadi keterangan. Nah, sedangkan itu nggak ada objeknya, berarti bravo nggak bisa. Oke. Nah, kalau yang Charlie sebentar, kita ke yang delta dulu ya. Nah, delta seperti yang disampaikan salah satu dari teman-teman tadi ya, yang mana because of itu bukan conjunction tapi preposition. Itu benar sekali. Jadi alasannya sama kayak yang bravo. Nggak bisa, teman-teman, karena preposisi. Jadi kalau because of itu preposition ya. Because of, contohnya, he had to retire because of ill health. Titik. Nah, setelah because of itu nggak ada subjek predikat, teman-teman. Dia diikuti objek saja di situ. Ill health, kesehatan yang buruk. Gitu ya. Nah, otomatis kita nggak bisa masukkan preposisi, kita butuhnya conjunction. Nah, sekarang masalahnya adalah yang Charlie nih. Since ini punya dua kelas kata, teman-teman. Since itu bisa jadi preposition, bisa jadi conjunction. Seperti itu. Gitu ya. Nah, kalau preposition tadi sudah nggak mungkin ya. Karena kita butuhnya conjunction untuk menghubungkan dua subjek, dua predikat. Apalagi since that itu sudah ada objeknya, yang mana preposition noun nanti jadi keterangan. Nah, kita masih kehilangan conjunction jadinya. Nah, berarti since ini juga bisa diartikan, bisa dijadikan conjunction. Kalau since jadi conjunction, nah ini masalahnya that-nya ini jadi apa, teman-teman? Ini nggak jelas sekali gitu. Karena kata ganti itu nggak boleh ditambahkan that, yang artinya itu ya. Nah, berarti that ini juga conjunction, artinya double conjunction. Kalau since ini conjunction, that ini berarti juga conjunction. Artinya Charlie nggak bisa juga, teman-teman. Oke. Nah, jadi jawabannya adalah yang alpha. Nanti kalau dibaca, because they need to avoid desiccation, snails retreat into shells during dry conditions. Nah, kalau diartikan kurang lebih, karena mereka perlu menghindari desiccation itu kekeringan mungkin gitu ya, teman-teman. Snails atau siput, para siput gitu ya, itu retreat masuk ke dalam shells itu kerang mereka atau cangkang mereka selama kondisi-kondisi kering atau keadaan kering seperti itu. Avoid itu bukan predikat ya, ada to-nya. Jadi to verb 1 nggak bisa jadi predikat ya. Jadi ada 3 kata kerja yang nggak bisa jadi predikat, teman-teman. Verb ing yang berdiri sendiri tanpa auxiliary, verb 3 tanpa auxiliary, dan juga to verb 1. To verb 1 bukan. To itu juga preposisi, teman-teman. Cuman bedanya to itu boleh diikuti verb 1, sedangkan preposisi yang lain tidak boleh. Nah, tapi walaupun dia boleh diikuti verb 1, tetap dia juga keterangan. Namanya adverb of purpose. Seperti itu. Gitu ya. Nah, berarti jawabnya yang alpha. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan jangan takut salah, 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke guys, waktunya habis dan saya lihat ada jawaban alpha, ada juga bravo. Oke, mari kita cek bersama ya. Seperti biasa dicari predikat dulu di soal. Kalau ditarik dari depan ke belakang di situ ada predikat collide. Collide itu artinya bertabrakan, teman-teman. Subjeknya adalah charged particles
atau partikel-partikel yang dipenuhi dengan aliran listrik, tercharge atau tercas gitu teman-teman. Jadi sudah kena ces-cesan nih. Maksudnya ces-cesan alam ya. Kemudian ada when, itu conjunction. Artinya kita butuh subjek predikat lagi di sini. Nah, tapi belum ada teman-teman di soal. Nah, berarti fix di titik-titik itu kita butuh subjek dan juga predikat. Carikan A, B, C, D yang ada subjek, kemudian predikat. Gitu ya. Kalau yang alpha di situ ada subjek. Nah, tapi nggak ada predikatnya. Alpha nggak bisa, teman-teman. Kalau yang Bravo ada subjek Aurora, predikatnya form. Jadi kemungkinan Bravo bisa. Kita tahan dulu. Kalau yang Charlie nggak ada subjek predikat ya. Jelas sekali ada preposisi semuanya. Teman-teman itu keterangan semua. Delta juga sama. Itu keterangan teman-teman. Oke, jadi fix jawabannya adalah yang Bravo. Jadi nanti kalau dibaca, auroras form when charged particles from the sun collide with Earth's atmosphere near the poles. Kalau diartikan, aurora terbentuk ketika partikel-partikel yang dipenuhi listrik atau yang bermuatan listrik gitu ya, yang dibawa dari matahari itu bertabrakan dengan atmosfernya bumi di dekat, sorry, ya jadi aurora itu bisa terbentuk ketika partikel-partikel yang berisi listrik itu tadi ya, dari matahari itu bertubrukan dengan atmosfernya bumi di dekat area kutub. Jadi pole itu kutub, entah kutub utara atau kutub selatan. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman, 30 detik dimulai dari sekarang. Oke, waktunya habis dan saya lihat semuanya menjawab alfa. Mari kita cek bersama, teman-teman. Seperti biasa, dicari predikatnya dulu ya. Di situ ada predikat varies. Dari kata vary, artinya bervariasi, teman-teman. Subjeknya adalah bronze. Kemudian kalau ditarik ke belakang, itu ada predikat lagi is, teman-teman. Nah, berarti di sini harusnya kita butuh subjek dan juga predikat. Nah, kenapa saya bilang harusnya? Gitu ya. Karena di situ kan ada predikat lagi ya, artinya kita butuh conjunction sama subjek, maksud saya bukan subjek predikat, maaf saya ralat teman-teman. Kita butuh conjunction sama subjek. Nah, tapi di pilihan ganda itu nggak ada yang dua kata, semuanya cuma satu kata. Nah, berarti teman-teman, itu adalah tugas dari conjunction fanboys yang menghubungkan dua bagian kalimat yang sama, yaitu very sama is, dua predikat. Seperti itu. Nah, jadi jawabannya adalah yang Charlie, teman-teman. Gitu ya. Karena yang fanboys di sini cuman yang Charlie. Nah, kalau yang Alpha sama Bravo kenapa kok salah? Teman-teman ingat ya, when sama how itu adalah conjunction selain fanboys. Conjunction selain fanboys setelahnya wajib lengkap harus ada subjeknya baru ketemu predikat. Tidak bisa setelah when langsung is. Tidak bisa setelah how langsung is di soal structure TOEFL. Jadi harus ada subjek dulu harusnya. Gitu ya, teman-teman. Yang bisa langsung atau yang bisa menghubungkan dua yang sama seperti ini hanyalah conjunction fanboys. Oke. Jadi jawabannya yang Charlie. Nanti kalau diartikan bronze itu perunggu kalau nggak salah ya. Jadi perunggu dalam patung-patung itu bervariasi dalam hal komponennya. Namun secara umum merupakan sebuah kombinasi dari tembaga dan juga tin. Nah, tin ini saya bahasa saya nggak tahu itu sejenis logam tapi karena logam itu banyak banget teman-teman ya. Perunggu, tembaga, ada timbal dan lain-lain. Jadi banyak. Salah satunya tin atau platinum seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Dicoba lagi ya, 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan.
Ini waktunya habis dan mohon maaf ya tadi saya tidak melihat ada pertanyaan maksud saya. Kalau fanboys tanpa subjek apakah boleh, Mister? Jawabannya boleh, teman-teman, karena fanboys itu yang membedakan fanboys dengan selain fanboys salah satunya adalah kalau fanboys itu tidak selalu menghubungkan dua SP. Dia bisa menghubungkan parallel structure atau yang sama, bagian kalimat yang sama. Misalnya nih, subjek dengan subjek saja. Predikatnya cuma satu, nggak apa-apa, teman-teman. Contohnya, ayah saya dan ibu saya selalu pergi kerja setiap hari Senin sampai Jumat, misalnya, teman-teman. Gitu ya. Jadi subjeknya tadi subjeknya ada dua, predikatnya cuma satu. Atau misalkan subjeknya satu, predikatnya dua. Contohnya gini, misalnya ayah saya menyukai, misalkan gimana ya? Ayah saya menyukai berkebun, misalkan. Ayah saya hobi berkebun dan eh, memiliki banyak alat perkebunan di rumah, misalnya. Jadi predikatnya ada dua, yaitu menyukai sama memiliki tadi. Seperti itu. Subjeknya cuma satu, yaitu ayah saya. Jadi fanboys itu tidak selalu menghubungkan dua subjek, dua predikat. Kadang dia menghubungkan subjek dengan subjek, predikatnya cuma satu. Subjeknya cuma satu, predikat dengan predikat dihubungkan pakai fanboys. Itu bisa seperti itu. Tapi beda dengan conjunction yang selain fanboys ya, yang hanya bisa menghubungkan dua subjek, dua predikat. Seperti itu. Itu ya, Mister. Nah, sekarang kita cek untuk jawaban soal ini, teman-teman. Di situ ada predikat is managed, subjeknya adalah healthcare delivery. Nah, saya lupa tadi yang menyampaikan, teman-teman. Di soal ini itu ada conjunction tapi berbentuk punctuation atau berbentuk tanda baca. Jadi kalau teman-teman menemukan ada semicolon atau titik koma itu dianggap sebagai conjunction, teman-teman. Ya, jadi kalau menemukan titik koma, subjek predikat di kalimat itu harus lebih dari satu. Nah, di setelahnya titik koma atau setelahnya punctuation conjunction ini, itu belum ada predikat sama sekali. Berarti tugas kita di sini mencarikan predikat, subjeknya sudah ada yaitu it, teman-teman. Fix berarti hanya butuh predikat saja. Nah, jadi jawabannya yang Charlie ya, ada auxiliary is diikuti verb 3 yaitu overseen. Seperti itu. Yang alpha salah, tidak ada predikat, juga ada conjunction di situ ya. Kita nggak butuh conjunction lagi, teman-teman. Kalau yang Bravo, verb 3 nggak bisa jadi predikat tanpa auxiliary sebelumnya. Bravo nggak bisa, teman-teman. Kalau yang Delta, nah sama, verb 3 tiba-tiba nggak ada auxiliary sebelumnya, tidak bisa jadi predikat. Dia udah berarti jawabannya yang Charlie, teman-teman. Gitu ya. Jadi overseen itu verb 3 dari oversee, teman-teman. Artinya mengawasi gitu ya. Nah, ini pasifnya karena to be verb 3. Nanti kalau diartikan, di Kanada, pemberian perawatan kesehatan itu diatur oleh provinsi atau daerah-daerah masing-masing. Dia atau healthcare delivery tadi itu tidak diawasi oleh pemerintah federal. Jadi tidak diawasi oleh pemerintah Amerika Serikat, tapi pemerintah Kanada doang gitu ya, teman-teman. Maksudnya seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan, 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan, teman-teman. Oke, waktunya habis, teman-teman. Dan ada jawaban alpha dan juga bravo dan juga delta. Baik, kita cek bareng. Seperti biasa dicari predikat dulu ya. Kalau ditarik dari depan ke belakang. Nah, ini sama kayak tadi, teman-teman. Ada tanda petik. Tanda petik maksudnya tanda semicolon atau titik koma. Nah, berarti dia conjunction ya. Ada predikat are, subjeknya they. Nah, tapi di situ belum ada predikat lagi ya. Berarti di sini kita butuh predikat, subjeknya traffic loss, teman-teman. Nah, berarti di sini kita hanya butuh predikat saja. Carikan A, B, C, D yang bisa jadi predikat saja. Gitu ya. Kalau yang alpha ada auxiliary verb, dia kemungkinan bisa jadi, maksudnya bisa jadi jawaban karena dia auxiliary verb predikat ya. Kalau yang bravo to verb 1 itu tidak bisa jadi predikat, teman-teman.
Kalau yang Charlie ada the diikuti kata pokoknya kalau teman-teman menemukan ada men itu ya, ent di belakang 9 jangan 90 kayaknya kegedean teman-teman. 80% dia adalah kata benda. Gitu ya. Jadi kalau ada ent ada men itu di belakang itu 80% dia adalah kata benda. Nah, kata benda itu tidak bisa jadi predikat seperti itu. Kalau yang delta ada predikat, nah tapi ada subjek lagi, nanti subjeknya double. Oke, ya udah berarti jawabannya yang alpha, teman-teman. Nanti kalau dibaca, traffic laws in the United States are enforced by individual states. They are not uniform across the entire country. Jadi hukum atau undang-undang lalu lintas di Amerika Serikat itu di enforce itu dirumuskan atau dibuat gitu ya, teman-teman, oleh negara-negara bagian masing-masing. Mereka atau undang-undang lalu lintas tadi itu tidak seragam, maksudnya tidak sama di seluruh Amerika Serikat seperti itu. Oke, jawabannya alfa ya, teman-teman. Lanjut lagi ke nomor berikutnya, silakan. 30 detik dimulai dari sekarang. Oke, waktunya habis dan sudah lengkap teman-teman. Ada yang menjawab Alpha, Bravo, Charlie, dan juga Delta. Nah kan sudah lengkap ya. Nah kalau gitu mari kita coba kerjakan bersama. Mungkin mulai nomor berapa tadi ya? 18 kalau nggak salah ini. Nomor 8 berarti ya teman-teman. Sebentar, saya akan buka mic-nya. Nah pertanyaan saya ke teman-teman nih, coba dilihat di soal teman-teman. Di situ adakah predikat? Kalau ada yang mana? The crowd Predikat teman-teman. cannot be completed. Betul, ada cannot be completed. Betul. Subjeknya yang mana? Cannot be completed ini subjeknya? The crowd. The growth. Betul. Oke, nice. Adakah predikat lagi di soal? Kalau ada yang mana? Ada Receives. Betul, teman-teman. Nah, kalau di soal, teman-teman menemukan subjek, predikat, titik-titik, predikat. Berarti yang hilang di titik-titik apa? subject. Oke, Sama subjeknya receive subject. hilang sama conjunction kan, yang menghubungkan dua subjek, dua predikat ini nanti kan. Nah, berarti di kita di sini membutuhkan conjunction dan juga subjek. Nah, tugas kita mencari A, B, C, D yang conjunction dan juga subjek. Berarti jawabannya yang mana, teman-teman? Yang mana? B. Oke, mari kita coba. Oke, kita cek di kamus ya, teman-teman. Coba kita cari kata by. Nah, by itu kelas katanya, teman-teman, adalah preposition. Oke, bukan conjunction. Tadi kita kan butuhnya conjunction sama subjek. Gitu ya. Berarti berapa bukan, teman-teman? Coba kita kembali lagi. Nah, jawabannya adalah yang alpha, teman-teman. Unless itu kalau teman-teman cek di kamus, itu dia adalah conjunction, artinya adalah kecuali jika atau jika tidak, gitu ya. Maksudnya kalau kita mau bilang jika ini nanti tidak hujan, nah itu pakainya unless. Unless it rains, nah itu kan nggak ada tidaknya. Tapi kalau diartikan nanti unless it rains itu jika ini nanti hujan, gitu teman-teman. Gitu ya. Jadi unless itu artinya jika tidak atau kecuali jika. Seperti itu. Oke, nah subjeknya adalah it. Karena kalau by itu bukan conjunction teman-teman ya. By itu adalah preposition. Tadi kita butuhnya di sini conjunction dan juga subjek seperti itu. Nah, kalau yang Charlie cuma ada subjek, gak ada conjunctionnya. Kalau yang delta, until ini bisa jadi conjunction, tapi tidak ada subjek setelahnya. Kita tadi butuhnya conjunction dan juga subjek. Jadi memang teman kita, teman-teman, untuk memperkaya vocab adalah kamus gitu ya. Jadi jawabannya adalah yang alpha. Nanti kalau diartikan, pertumbuhan dari sebuah tanaman itu tidak bisa selesai, tidak bisa komplit
kecuali jika dia menerima atau jika dia tidak menerima gitu ya, sebuah persediaan air, nutrisi, dan cahaya matahari yang cukup. Seperti itu. Dapat teman-teman? Coba ya, Oke, yang Mister. oke, nomor 19, coba. Jangan takut salah, dicoba dulu ya. 30 detik dimulai dari sekarang, silakan. Oke, waktunya habis. Baik, ada jawaban Alpha, Bravo, Charlie, Delta. Lengkap, teman-teman. Seperti biasa, dicoba kerjakan bareng dulu ya. Pertanyaan saya ke teman-teman seperti biasa. Dicari predikat di soal. Adakah predikat di soal? Kalau ada yang mana? Teks. Oke, Teks. nice. Press yes, text. Oke. Subjeknya yang mana? Subjeknya teks ini? The Earth or The Earth. Ya, the Earth's orbit. Jadi kalau teman-teman di soal structure TOEFL menemukan ada tanda petik S, itu berarti kata sifat ya, teman-teman. Jadi kata bendanya ini sebenarnya orbitnya ini. Oke. Karena di soal structure TOEFL tidak boleh ada yang disingkat. Jadi kalau menemukan tanda petik S, itu bukan singkatan dari is atau has atau was ya. Itu adalah kepemilikan, teman-teman. Nah, sudah ada subjek, sudah ada predikat. Pertanyaan saya lagi ke teman-teman, adakah teman-teman menemukan ada predikat lagi di soal? Kalau ada, yang mana? Teks. Oke, good. Teks. Ada teks. Nice, teman-teman. Subjeknya teks sudah ketemu belum? Sudah ada belum? Belum. Belum ada ya. Nah, Belum. di sini kita butuh subjek. Nah, nanti ada dua subjek, dua predikat. Artinya kita butuh conjunction. Di soal apakah sudah ada conjunction? Udah. Sudah. Yaitu But. nice. Di situ but-nya, teman-teman, sebelumnya ada tanda koma. Ini yang menandakan kalau fanboys itu menghubungkan dua subjek, dua predikat, yaitu ada satu koma sebelumnya. Itu ya, teman-teman. Nah, fix di situ kita hanya butuh subjek saja. Nah, kalau there itu artinya di sana, itu keterangan, teman-teman. Keterangan tidak bisa jadi subjek. Alpha nggak bisa, gugur ya. Adakah yang tahu it's itu kelas katanya apa? Kepemilikan posesif. Iya, dia posesif, betul. Mungkin lengkapnya adalah posesif adjektif, Miss ya. Yaitu kata sifat yang menunjukkan kepemilikan. Dia adalah kata sifat, teman-teman. Atau adjektif. Nah, sebentar. Seharusnya ini bisa diklik ya, teman-teman. Atau, oh nggak keluar ya. Sorry. Mungkin saya lupa memasukkan. Jadi, it's itu kalau kita cek di kamus. Coba ya, kita cek di kamus. Dia adalah possessive adjective. Atau nah, dia adalah determiner, possessive form of it. Nah, nanti determiner kita pelajari di hari ke-6 tentang adjective. Jadi determiner ini termasuk ke dalam adjective, teman-teman. Bedanya dengan adjective yang lain, misalnya beautiful, it's ini atau determiner ini harus ada kata benda setelahnya. Sedangkan beautiful misalnya, itu tidak wajib ada kata bendanya. Contohnya kita bisa bilang, you are beautiful, titik, itu bisa. Tapi kita juga bisa kasih kata benda setelah beautiful. Contohnya, you are a beautiful girl. Nah, itu ada kata benda girl setelahnya. Tapi untuk it's ini hanya bisa diikuti kata benda saja. Maksudnya harus ada kata bendanya, nggak boleh dihilangkan. Itu yang membedakan determiner dengan kata sifat yang lain. Tapi dia juga kata sifat, teman-teman. Gitu ya. Nah, artinya eh, kita nggak bisa pilih Bravo karena kata sifat tidak bisa jadi subjek. Nah, kalau yang Charlie jelas nggak bisa ya, ada predikat lagi di situ. Di soal sudah ada predikat, nanti predikatnya 3. Dan kita nggak punya subjek, nggak bisa teman-teman. Nah, jadi jawabannya Nanti D. adalah yang delta, betul. Nah, mungkin teman-teman dibingungkan dengan koma-koma yang banyak ini ya. Jadi, koma ini sebenarnya adalah keterangan tempat atau keterangan waktu, pokoknya keterangan ya, teman-teman, yang harusnya diletakkan di belakang tapi dipindah di sebelumnya subjek. Contohnya gini, misalkan kita mau bilang, saya bertemu Mr. P kemarin, misalkan. I met Mr. P yesterday. Sorry. Yesterday. Titik. Nah, yesterday itu sebagai keterangan
waktu itu bisa kita pindah teman-teman di depan sebelumnya subjek. Jadinya yesterday, I met Mr. P. Nah, cuman di kalimat ini keterangan waktunya ada dua. Jadi yesterday setelahnya ada keterangan waktu lagi, misalnya at 4 gitu ya, at 4 p.m. misalnya, Nah, kayak gini. Jadinya kalau setelahnya but itu ada susunan seperti ini, teman-teman. Gitu ya. Nah, di situ subjeknya adalah it. Nah, di sini subjeknya I. Seperti itu, teman-teman. Gitu ya, dapat ya. Jadi jawabannya adalah yang delta. Nanti kalau diartikan orbitnya bumi di sekitar matahari itu biasanya atau normalnya menghabiskan kira-kira atau memerlukan kira-kira 365 hari. Namun setiap 4 tahun, 1 tahun, apa ya, leap year itu loncat 1 tahun gitu, teman-teman. Dia atau orbitnya bumi itu memerlukan 366 hari. Seperti itu. Karena Februari itu kan ada yang 29, ada yang 28, umumnya 28 gitu ya, baru 4 tahun, baru 29, seperti itu, teman-teman. Nah, jadi jawabannya yang delta. Gimana? Mungkin ada pertanyaan dulu sebelum ke contoh terakhir. Nah, bisa dianggap sebagai apositif, teman-teman. Apositif itu kalau teman-teman menemukan ada koma-koma, misalkan ada informasi yang diapit oleh 2 koma gitu ya, tapi di tengah-tengahnya 2 koma ini nggak ada subjek predikat, teman-teman hapus nggak masalah. Selama nggak ada titik-titiknya ya, karena titik-titik itu yang harus diisi, teman-teman. Tapi kalau ada 2 koma, nggak ada titik-titik di dalamnya, nggak ada subjek predikat ataupun conjunction di dalamnya, teman-teman hapus nggak masalah. Karena itu yang dimaksud dengan informasi tambahan. Entah keterangan, entah kata benda, entah pokoknya kalau diapit 2 koma, itu informasi tambahan. Hapus aja daripada teman-teman bikin ribet gitu ya. Karena biasanya memang si pembuat soal itu sering banget seperti itu. Gitu, teman-teman. Gimana, dapat ya? Nggak ada pertanyaan? Oke. Kalau nggak ada pertanyaan, kita ke soal terakhir nomor 10. Dicoba dulu, teman-teman. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, waktunya habis. Sudah lengkap ya, ada jawaban Alpha, Bravo, Charlie, dan juga Delta. Berarti sudah lengkap jawabannya, semuanya ada yang milih. Mari kita coba jawab satu-satu, teman-teman. Seperti biasa, pertanyaan saya ke teman-teman, coba dilihat di soal, adakah kata kerja yang bisa jadi predikat? Kalau ada, yang mana? Will be. That's right. Betul, will be. Itu be-nya itu linking verb ya, bukan auxiliary, teman-teman. Nah, auxiliary-nya yang will-nya. Jadi be-nya itu kata kerja murni. Kemudian subjeknya adalah the cooling system, ya kan? Kemudian adakah predikat lagi? Pertanyaan saya ke teman-teman. Dissipates itu. Dissipates, betul, betul kan? Dissipates ini adalah predikatnya. Nah, subjeknya dissipate ini yang mana? Belum ada. Belum ada. Belum Udah ada. kita mencarikan predikat, tapi jangan buru-buru cari predikat, teman-teman. Karena kalau nanti ada 2 subjek 2 predikat, kita juga butuh conjunction. Pertanyaan saya lagi ke teman-teman. Sudahkah ada conjunction yang menghubungkan 2 subjek 2 predikatnya nanti? Kalau ada, yang mana? Belum ada kalau di kalimat. Belum ada ya. Nah, artinya di sini kita juga butuh conjunction. Tugas teman-teman cari yang conjunction subject. Berarti jawabannya yang mana? P. Yang I. C ya, Charlie, teman-teman, gitu ya. Nah, kalau yang alpha salahnya kenapa? Tidak ada subjek. Nice. Good job. Tidak Tidak ada ada subjek. subjek. Betul. Tadi kan kita butuhnya conjunction subject. Sedangkan yang alpha cuman ada conjunction. Tidak ada subjeknya, alpha nggak bisa. Kalau yang bravo salahnya kenapa, teman-teman? Double predikat. Double predikat, nice. Tidak ada conjunction, right? Jadi ada 2 kesalahan yang bravo ini. Sudah double predikat, ya. Kemudian nggak ada conjunction. Jadi bravo juga nggak bisa. Nah, jawabannya yang Charlie, teman-teman. Kalau yang delta salahnya?
Itu ada is like. Double predikat. Double Double predikat predikat. juga. Ya, that's right. Nah, so the answer is Charlie, guys. Oke, nanti kalau diartikan di lingkungan atau di tempat-tempat tekanan tinggi, sistem pendinginan itu akan eh, memuaskan gitu atau akan maksimal maksudnya gitu jika dia secara efisien itu membuang panas dari mesin-mesinnya. Seperti itu. Nah, itu tadi adalah tentang conjunction atau kata hubung. Jadi kesimpulannya di dalam kalimat, subjek predikat lebih dari satu nggak masalah. Oke. Nah, tantangan teman-teman adalah menentukan kata-kata yang termasuk conjunction itu apa aja. Kembali lagi ke vocab, teman-teman. Nah, ketika teman-teman masih bisa latihan, maksudnya masih bisa nyatet, masih bisa buka kamus, disarankan dimaksimalkan, teman-teman. Karena ketika sudah tes nanti, teman-teman udah nggak bisa buka kamus karena eh, ini kalau real test ya teman-teman, kalau real test itu diawasi pakai dua kamera, kamera depan laptop sama kamera samping zoom gitu. Jadi udah ketika teman-teman buka kamus langsung di disk gitu. Jadi dan waktunya juga singkat sekali ketika real test. Jadi makanya dibiasakan semasa teman-teman masih bisa latihan dan jangan sungkan-sungkan tanya teman-teman ya. Bom aja nggak apa-apa. Contohnya ini tadi sambil ngajar pun banyak dari periode-periode sebelumnya yang sering-sering masih sering komunikasi untuk konsultasi belajar. Dan kalau saya nggak tahu pasti saya carikan teman-teman. Lumayan ilmu baru buat saya gitu ya. Gimana? Mungkin sebelum ditutup sambil saya absen ada yang pengen ditanyain dulu. Silakan kalau ada pertanyaan. Mungkin Mister Silakan Mister. mau tanya. Tadi kan di materi disampaikan bahwasanya fanbase itu tempatnya selalu di tengah dan Betul? tidak selalu menghubungkan subjek plus predikat. Tadi kan di contoh-contoh akhir itu kan memang yang dibolongin itu kayak mengarah ke harus menggunakan fanbase. Kayak tadi kan yang terakhir kalau nggak salah ada subjek predikat terus predikat lagi. Nah, kenapa nggak fanbase gitu? Sebentar. Yang mungkin masih ingat Mister yang topiknya apa tadi supaya bisa di ini divisualisasikan. Nah, salah satunya yang ini, Mister. Oke, gimana? Ini kan Gimana? kayak kalau kalau kita kembali lagi ke materi tadi, seolah-olah ini ada kemungkinan buat fanboys gitu, memakai fanboys. Oh, Soalnya di di situ ininya kan ya. di tengah, dan Betul. fanboys itu kan aturannya tidak harus menggunakan, Dua tidak subjek, harus dua ada subjek predikat. subjek plus predikat. Apakah Betul. itu ada justifikasinya atau triknya lah seperti itu, biar kita Nah, nggak terkecoh. Misal gini, soalnya tuh nggak pilihan ganda juga ya. Mohon pencerahannya, Mister. sebentar. Kalau pertanyaannya nggak pilihan ganda misal. Jadi kalau misalkan nggak ada ininya. Ya, misal. Oke, jadi nggak ada cara lain teman-teman kalau misalkan nggak ada pilihan gandanya ya. Maka teman-teman harus menghubungkan dua subjek, dua predikat menggunakan konteks. Karena conjunction itu nanti di materi hari ke-10 kita akan belajar dia akan menyusun kesatuan makna. Contohnya gini, conjunction when. When itu nanti akan menunjukkan keterangan waktu. Jadi contohnya when yang artinya ketika itu misalkan saya bertemu Mr. P kemarin ketika saya mengantarkan ibu saya belanja. Nah, ketika saya mengantarkan ibu saya belanja itu menunjukkan waktu, keterangan waktu. Jadi kalau dipertanyakan informasi tersebut adalah kapan kamu bertemu dengan Mr. P kemarin? Nah, nanti jawabannya ketika saya mengantarkan ibu saya belanja kemarin. Ya kan? Nah, jadi setiap conjunction itu memiliki eh, apa ya? Fungsi analogis, teman-teman. Gitu ya, fungsi masing-masing gitu. Tapi itu nanti kita bahas di hari ke-10. Jadi jawaban saya adalah dengan memahami maknanya, Mister. Jadi nggak ada cara lain. Nah, tapi kalau pertanyaannya misalkan di soal TOEFL, kalau di soal TOEFL kan ada pilihan ABCD-nya ya, teman-teman. Kenapa kok di sini nggak diisi dengan fanboys? Karena di pilihan ganda nggak ada, teman-teman. Seperti itu. Nah, misalkan, Sir, kalau di pilihan ganda ada gimana? Kembali lagi ke yang tadi. Teman-teman coba hubungkan dengan makna. Karena itu sebenarnya materi kita hari ke-10, Mister, nanti. Gitu. Tapi dihubungkan dengan makna atau diartikan. Jadi kalau misalkan artinya lebih nyambung yang mana? Yang pakai unless it atau yang pakai misalkan kalau ada fanboys sama subjek terutama di situ ada komanya ya. Kan fanboys itu kalau dia menghubungkan dua subjek dua predikat harus ada koma sebelumnya.
gitu ya. Nah, maka mau nggak mau harus diartikan. Ada nggak hubungan silogisme atau hubungan apa ya? Hubungan analoginya itu nyambung nggak gitu? Kalau diartikan itu masuk akal nggak seperti itu? Oh iya, Gimana, Mister? terima kasih Mister. Soalnya tadi saya tuh nyoba inilah langsung cari celahnya gitu kan. Kok malah ABC-nya nggak ada yang fanboys gitu. Terus Oh, muncullah yang pertanyaan iya. itu tadi. Tuh. Mister. Tapi Jadi penjelasannya cukup jelas. Tapi oke, pada dapat ya. intinya ini ya apa memperbanyak vocab berarti ya. Betul. Dan memperbanyak vocab, saran saya jangan pernah hafalan. Intinya teman-teman hajar latihan aja, dapat vocab yang baru, tulis saja. Kalau misalkan teman-teman ragu dengan mencari, bingung, bisa ditanyain seperti itu. Nanti kalau saya sempat langsung saya jawab seperti itu. Terima kasih banyak Mister. Sama-sama. Mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman? Silakan. Aman? Oke. Atau nanti kalau teman-teman latihan menemukan kesulitan apapun, latihan banyak banget teman-teman. Sudah saya buatkan beberapa ya. Nanti saya kirimkan. Nanti kalau ada pertanyaan boleh japri aja gitu ya. Thank you so much for having me today, everyone. I'll see you again next time. The last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and have a good night, guys. See you next time. Thank you, sir. Thank you. You're welcome, guys. Thank you, sir.